Selamat malam Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di dalam program I5 Immanuel 5 Minutes. Bersama saya, Pendeta Dian Natalia Tagaul Otemusu. Saya adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sion Nunukan, Kalimantan Utara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tentu Ibu Bapak Saudara tahu kisah perlombaan antara kancil dan kura-kura. Kancil merasa angkuh karena kemampuannya berlari sehingga setiap hari ia sesumbar bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan di dalam perlombaan. Melihat kura-kura yang berjalan lambat, kancil mengejek kura-kura dan menantang kura-kura lomba lari. Yang mengejutkan, kura-kura meladeni tantangan si kancil. Lomba dimulai dan memang si kancil langsung melesat. Ketika sudah mendekati garis finish, si kancil menampilkan kesombongannya dengan bersantai di bawah pohon menantikan kura-kura. Tapi tidak terduga, si kancil justru jatuh tertidur. Ketika si kancil terbangun, yang dia lihat adalah kura-kura yang sudah melewati garis finish. Cerita tadi, Bapak Saudara, sesungguhnya hendak mengajarkan bahwa tidak ada musuh yang lebih besar bagi seseorang selain dirinya sendiri. Ketika seseorang terjebak pada keangkuhan dan kesombongan, maka pada saat itu, kejatuhan juga sedang mengintai dirinya. Itu berlaku juga dalam soal beriman. Seseorang yang terjebak kepada kesombongan iman, maka sadar tidak sadar kuasa iblis sedang mendorong dirinya masuk ke dalam perangkap maut. Pembacaan Alkitab kita mengingatkan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ini hendak mengingatkan kita bahwa iman memang adalah anugerah, tetapi anugerah itu pun perlu diolah. Itu berarti iman perlu dibentuk, perlu dibangun di dalam kerendahan hati, bukan di dalam kesombongan. Beriman berarti memegang kepastian keselamatan, tetapi hendaklah di dalam memegang kepastian itu selalu ada upaya mengevaluasi diri. Sudahkah diri kita beriman dengan sungguh-sungguh? Maka dari itu beriman perlu juga sikap keraguan-raguan. Tentu yang diragukan bukan janji keselamatan Tuhan, sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Yang diragukan adalah sudahkah hidup kita benar-benar sejalan dan seturut rancangan keselamatan Tuhan? Keraguan-raguan mengajar kita untuk rendah hati, membuka diri untuk menerima masukan, pandangan baru. Bahkan ketika dikoreksi oleh firman Tuhan lewat pengalaman-pengalaman hidup, kita didorong untuk mengevaluasi diri. Sudahkah kita menjadi pelaku kasih Tuhan di dalam keseharian kita di keluarga, jemaat, masyarakat, bahkan pada lingkungan sekitar kita? Justru dengan demikian, Ibu Bapak Saudara, kita akan semakin diteguhkan di dalam iman dan bukan justru tersandung dan jatuh. Dengan kita setia bertekun untuk membuka diri dipaharui terus-menerus oleh hikmat Tuhan yang nyata dalam seluruh pengalaman kehidupan kita, maka dengan demikian kepada kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam seluruh jalan hidup kita, suka duka kita, jadikanlah firman Tuhan sebagai suluh langkah kita. Marilah kita tetap memelihara dan menumbuhkan iman percaya kita di dalam kerendahan hati, dan yakinlah janji keselamatan Tuhan akan digenapkan kepada setiap orang yang bersandar.
pada kekuatan kasih Tuhan, bukan bersandar pada keangkuhan dan kesombongan diri sendiri. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.